Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nola Nonita Ningse dari Prodi S1 Farmasi dengan NIM 2261B0035. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam tugas pendidikan kewarganegaraan mengenai anti perundungan. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah anti perundungan di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah definisi dari perundungan. Perilaku perundungan atau biasanya dikenal dengan bullying didefinisikan sebagai tindakan negatif dalam bentuk verbal, fisik, dan relasional terjadi dalam waktu yang cukup panjang dan berulang yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap orang lain, di mana terdapat ketidakseimbangan kekuatan dan korban tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Kemudian mengapa perundungan sering terjadi pada usia remaja? Karena pada masa usia remaja adalah masa-masa di mana individu sedang mencari jati diri dan masa-masa ketika ingin mencoba banyak hal yang sering dilarang. Masa remaja juga merupakan masa di mana kondisi psikologis individu tidak stabil dan cenderung memiliki tingkat egois yang lebih tinggi. Kemudian adalah kasus perundungan yang terjadi di Indonesia. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, menyebutkan bahwa laporan yang masuk terkait dengan kasus perundungan adalah sebanyak 37.381 kasus di sepanjang tahun 2011 hingga 2019. Setelah itu adalah bentuk-bentuk perundungan yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah fisik, verbal, sosial, dan dunia maya. Yang pertama adalah perundungan verbal. Banyak pelaku perundungan verbal ini berdalih bahwa mereka hanya sedang melontarkan lelucon atau bercanda saja. Perundungan verbal biasanya berupa kalimat kasar, ejekan, makian, hinaan, dan lain sebagainya yang ditunjukkan pada seseorang. Kemudian yang kedua adalah perundungan fisik. Tindakan yang biasanya dilakukan pelaku perundungan adalah tindakan menampar, menginjak kaki, meludahi, melempar dengan barang, dan tindakan lain yang menyangkut pada fisik seseorang. Pada tindakan perundungan secara fisik ini biasanya meninggalkan bekas pada tubuh korban yang mengalami perundungan. Yang ketiga adalah perundungan sosial atau social bullying. Salah satu contoh dari perundungan sosial adalah pengucilan atau intimidasi tidak langsung yang dilakukan secara berkelompok terhadap seseorang. Hal ini dapat terjadi karena korban mungkin pernah melakukan tindakan yang tidak disukai teman-temannya atau memiliki kelebihan yang menonjol sehingga menyebabkan pelaku merasa iri. Atau hal lain adalah korban memang memiliki kesulitan berinteraksi dengan orang lain sejak kecil. Kemudian yang keempat adalah perundungan dunia maya atau cyberbullying. Misalnya status atau unggahan gambar bernada negatif yang ditunjukkan pada seseorang atau obrolan via aplikasi chat yang mengintimidasi korban. Bentuk lain dari perundungan dunia maya ini adalah munculnya haters yang sering memberikan komentar-komentar pedas pada laman media sosial korban. Perundungan ternyata membawa dampak negatif bagi korban maupun pelaku tindak perundungan itu sendiri. Yang pertama, tindak perundungan dapat mengakibatkan dampak buruk pada korban secara fisik, mental, dan psikologis. Korban perundungan akan mengalami depresi, marah, mempunyai kepercayaan diri rendah, dan rendahnya prestasi akademik. Kemudian, bagi pelaku tindak perundungan, membuat si pelaku memiliki kecenderungan untuk bersifat agresif dan perilaku yang pro terhadap kekerasan, berwatak keras, mudah marah dan impulsif, serta toleransi yang rendah. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk menghadapi perundungan di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah sosialisasi pemahaman perundungan di lingkungan sekolah. Hal penting yang menjadi dasar dalam pencegahan perundungan adalah pemahaman terkait perundungan itu sendiri. Satuan pendidikan harus bisa memberikan pemahaman mengenai perundungan kepada seluruh warga sekolah, baik guru, tenaga pendidikan, hingga peserta didik. Yang kedua adalah sensitif terhadap situasi dan kebutuhan korban. Seluruh komponen warga sekolah juga harus dilatih untuk memiliki rasa simpati dan empati kepada warga sekolah lainnya. Salah satunya adalah dengan memperhatikan ciri-ciri seseorang yang mengalami perundungan dan menawarkan bantuan yang sesuai. Kemudian tindakan yang ketiga adalah membuat kebijakan terkait aksi perundungan. Karena maraknya perundungan yang berakhir damai dan kurangnya mempertimbangkan efek psikologis korban, maka satuan pendidikan harus bisa membuat kebijakan
aturan, dan juga sanksi yang tegas terkait aksi perundungan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian tindakan yang keempat adalah memastikan jalur komunikasi yang terbuka untuk pelaporan kasus. Pada tingkatan ini, pembentukan mekanisme dan standar operasional untuk jalur komunikasi pelaporan yang aman dan sensitif adalah salah satu cara agar kasus perundungan ini bisa terungkap. Tak jarang korban ataupun warga sekolah lainnya enggan untuk melapor karena takut menjadi sasaran perundungan selanjutnya. Kemudian adalah perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku perundungan. Yang pertama untuk korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan untuk pelaku diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Ternyata tindakan perundungan kurang mendapat perhatian, sehingga apabila ada laporan mengenai tindak perundungan, diharapkan pihak berwajib dan pihak-pihak yang terkait dapat memberikan respon yang baik serta memberikan hukuman yang tegas yang menimbulkan efek jera bagi para perundung. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.